Anda menyaksikan Top Story Seperamtaan Berita 1 TV, saya Wiki Adrian. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membenarkan bahwa Direktur Utama Agung Sedayo Group, Aguan Sugianto, telah dicekal imigrasi sejak 1 April lalu. Aguan dicekal ke luar negeri karena diduga memiliki kaitan dengan kasus suap pembahasan Perda Reklamasi Jakarta. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terima atas pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Fahri berencana akan membawa keputusan tersebut ke jalur hukum. Fahri mempermasalahkan sidang Mahkamah Partai yang dianggapnya tidak sah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menargetkan seluruh sekolah di Jakarta menerapkan ujian nasional berbasis komputer pada tahun depan. Hingga kini, baru 193 sekolah yang menerapkan sistem ujian nasional berbasis komputer. Dialog Prime Time Talk bertajuk Bongkar Korupsi Pengusaha Politisi. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menganggap tidak aneh dengan tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dalam operasi tangkap tangan KPK. Ahok menilai Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran, kalau ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya. Berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah. Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Hari ini akan segera merilis informasi mengenai operasi tangkap tangan yang mereka lakukan kemarin yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Syahzawi Sastro dari Gedung KPK Jakarta dan Laila Zahra dari Gedung DPRD Jakarta. Saya akan ke Syahza terlebih dahulu. Syahza, setelah merilis informasi kasus PTBA yang merupakan BUMN, kapan KPK akan merilis informasi tangkap tangan yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta? Ya, Zakia, tadi memang pada konferensi pers yang tadi pagi dilakukan, memang pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa nanti sore rencananya akan dilakukan kembali konferensi pers ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan malam tadi yang telah mengamankan 1 orang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Memang Muhammad Sanusi ini tadi malam diamankan oleh KPK bersama dengan juga mobil mewahnya, yaitu dengan merek Jaguar dan beberapa dokumen yang diduga ini memang merupakan untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kasus apa yang membelit Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, maksud kami Muhammad Sanusi. Dan Muhammad Sanusi ini merupakan anggota fraksi Partai Gerindra yang berada di DPRD DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan selain itu juga informasi ditahannya Muhammad Sanusi telah dibenarkan oleh istrinya dan juga rekan-rekannya dari Partai Gerindra. Dan diketahui juga Sanusi ini hingga saat ini belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami masih terus menunggu, Zakia, bagaimana keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan yang lagi-lagi membelit anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Zakia. Syahza, dari informasi yang beredar dan juga yang bisa Anda himpun di sana, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?
Ya, Zakia, untuk informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus OTT KPK ini, kami hingga saat ini belum dapat memberikan informasi. Namun kemarin malam KPK telah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruangan yang disegel oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu ruang dari Ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi, lalu ruang dari Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Dan untuk informasi, Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Kemudian ruang pemantau CCTV dan ruang kabak perundang-undangan. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Syahza atas informasinya. Sekarang saya akan ke Laila. Laila, ruangan mana saja yang digeledah oleh KPK? Ya, Zakia dan Robert, pasca ditangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi oleh KPK melalui operasi tangkap tangan kemarin malam, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruang kerja di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruang yang disegel oleh KPK, yaitu ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang terletak di lantai 1, ruang kabak perundang-undangan sekretariat DPRD yang terletak di lantai 5, ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra yaitu Muhammad Taufik, ya ini kakak kandung dari Muhammad Sanusi, di lantai 9, dan ruang kontrol CCTV. Sebagaimana terlihat, ruang kerja Ketua Komisi D terlihat tertutup rapat dan diberi garis KPK dengan tulisan dilarang melewati garis batas. Kondisi yang sama juga terjadi di ruang kerja Muhammad Taufik, namun yang membedakan adalah adanya penjagaan yang ketat dari ruang kerja M. Taufik dan juga ruang kontrol CCTV serta ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta. Tidak ada aktivitas tetap berjalan seperti biasanya di gedung DPRD DKI Jakarta, tidak ada yang berbeda dari hari biasanya. Zakia dan Robert. Iya, Laila, dengan adanya penggeledahan ini apakah mengganggu aktivitas Dewan di sana? Hingga saat ini tidak terlihat adanya aktivitas di keempat ruang yang disegel di DPRD DKI Jakarta. Namun M. Taufik tidak terlihat berkantor pada hari ini dan tidak ada aktivitas di ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta maupun di ruang kontrol CCTV dan juga di ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Namun pada agenda-agenda lain dan pada aktivitas lainnya di gedung DPRD DKI Jakarta tetap berjalan normal seperti biasanya. Sementara informasi yang kami dapatkan dari sini, KPK akan mendatangi ruang-ruang kerja di DPRD DKI Jakarta yang telah disegel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Zakia dan Robert. Iya, baik. Terima kasih Laila Zahra atas informasinya langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Dan sebelumnya ada Syahzawi Sastro dari gedung KPK. Seperti Anda ketahui, kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan. Pagi ini kita khusus untuk yang kejadian pagi, karena kita diburu oleh tenggat waktu yang 24 jam, kita harus sudah mengeluarkan sprindiknya. Nah, sprindiknya sudah kita tanda tangani tadi sebelum 24 jam, jadi anak-anak sudah bergerak untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap kasus ini. Nah, nanti waktunya akan ditentukan kemudian. Kita khusus akan menggelar yang OTT yang kedua. Jadi saya mohon pertanyaannya yang pagi ini sekitar OTT yang pertama aja ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, KPK mengamankan 3 orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur.
ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PTBA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Kemudian saya sampaikan kronologis kegiatan penangkapan terjadi sebagai berikut. Pertama, Rabu malam tanggal 30 Maret, sekitar pukul 9 malam atau 21, MRD dan DPA membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut. Kemudian, Kamis pagi, tanggal 31 Maret, sekitar pukul 8.20, mereka bertemu di hotel yang sudah dijanjikan tadi. Saat terjadi penyerahan dari DPA ke MRD, dilakukan di lantai 1 toilet pria. Setelah penyerahan, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah US dollar 148.835 yang terdiri dari 1.487 pecahan 100 dolar dan 1 lembar pecahan 50 dolar, 3 lembar pecahan 20 dolar, 2 lembar pecahan 10-an dolar, kemudian 5 lembar pecahan 1 dolar. Kemudian pemberian tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi pada PTBA di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK telah melakukan gelar perkara. KPK memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang tersangka. Suratnya sudah kami tanda tangani. Ya, jadi sebelum 24 jam surat penyidikan itu sudah kami tanda tangani. Nah, ini adalah bukti yang kita dapatkan pada waktu penyerahan itu. Mungkin ditampilkan aja, Dik. Setelah ini atau saya lanjutkan dulu ya? Iya, Pak, saya lanjutkan dulu. Nah, terhadap ketiga tersangka disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana atau pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP pidana. Kemudian yang perlu Anda catat juga, semalam telah dilakukan pemeriksaan awal saksi terhadap 2 orang dari Kejaksaan Tinggi DKI, yaitu Bapak SS dan Bapak TS. Malah selesai pemeriksaannya jam 5 pagi. Kemudian perlu saya apresiasi teman-teman dari Kejaksaan karena operasi ini berhasil dilakukan atas kerjasama yang baik antara Kejaksaan Agung dan KPK. Dan untuk langkah selanjutnya bisa saja kasus ini membuka Pandora yang lebih luas. Itu kita akan selalu berhubungan, akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Kejaksaan.